Halo guys, welcome back to my channel di Bostos Herbal Nursery. Nah, di video kali ini kita mau bahas lagi tentang cara pengakaran kaktus ya. Nah, jadi di video saya sebelumnya itu sebenarnya saya sudah bahas tentang cara pengakaran kaktus. Namun di kedua video tersebut kan saya sudah menjelaskan apa kelebihan dan kekurangannya, tetapi tetap sama-sama berakar. Nah, karena kemarin di video sebelumnya saya prefer menggunakan sekam bakar semua ya sebagai media, jadi tinggal ditaruh saja, dikasih tatakan air seperti itu. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau misalnya kita lupa dan kelamaan, kalau akarnya sudah panjang dan kalau dia sudah misalnya panjang, kita lupa gitu misalnya ngangkat dia gitu, lupa cek akar segala macam. Kadang karena kesibukan kan kita jadi lupa ya. Nah, kalau akarnya tergenang air terus lama kelamaan tidak segera dipindahkan, itu akan membuat si kaktusnya tersebut menjadi busuk. Jadi sayang kalau misalnya sudah berakar tiba-tiba nanti kaktusnya busuk kalau kita tidak sempat melakukan yang namanya repotting. Nah, oleh karena itu saya menggunakan metode lain lagi nih guys. Jadi medianya udah langsung media tanam seperti kaktus biasa atau kaktus dewasa. Nah, jadi media tanam saya seperti biasa. Di bawahnya ada pumais besar ya, gunanya untuk menutup lubang. Kemudian dengan pumais. Nah, pumaisnya ini udah saya ini kan ya, udah saya sudah sengaja saya racik tadi, sudah diiniin dulu. Jadi pas dengan pot ini. Biar nggak berantakan sebentar ya. Nah, guys, ini seperti ini ya. Nah, kemudian ini atasnya langsung saja seperti biasa saya kasih topping. Ini akadama halus ya, karena kalau untuk potelan, apalagi kalau potelan kecil, kalau bisa pakai akadamanya yang halus guys, jangan yang kasar. Karena nanti akarnya jadi lebih cepat nyengkramnya. Maksudnya apa ya? Kalau dia tumbuh dia jadi lebih cepat lah. Kalau kasar dia jadi agak susah nempelnya gitu. Kalau ini kan dia nempelnya kayaknya agak lebih gampang. Nah, diratakan seperti ini ya guys. Nah, jadi kita mau bikin seperti ini guys. Nah, jadi ini prosesnya. Ini kurang sedikit akadamanya, kurang menutupi. Nah, seperti ini. Cukup tinggal sama ini. Nah, ini kaktus Miha ya, Miha variegata red. Jadi ini tinggal ditaruh saja, ditata seperti ini guys. Tinggal ditaruh di atasnya saja. Dan ini juga lebih efisien ya. Jadi kan di video sebelumnya itu ada yang pakai full pumais sama full bawahnya setengah pumais, setengahnya lagi full akadama. Tapi ini saya pakai akadama cuma di topping. Karena kan kalau untuk media kaktus dewasa biasa saya cuma pakai akadama di topping saja. Nah, jadi guys seperti ini nih. Nah, udah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita cari apapun. Kalau ini kan pot 10 cm yang saya pakai ya, jadi bisa nutup begini. Jadi dengan demikian dia tetap lembab. Kalau ini, nah jadi seperti ini guys. Jadi pakai topi lah istilahnya. Nah, tapi jangan lupa guys, karena kita kan mau taruh dia di tempat yang agak terang ya. Jadi terpapar matahari juga. Ini amannya adalah si gelas ini kita bikin bolongan guys. Jadi si kaktus tersebut kalau di dalam pot itu enggak kita masak kayak sayur guys. Kalau kita nggak bikin bolongan seperti ini, itu kita kayak masak sayur. Yang ada malah si kaktus tersebut kepanggang dan mati. Jadi kaktusnya berair guys, langsung wassalam kalau kayak gitu. Nah, jadi lubangnya cukup lah ya, sedikit lagi dah. Jadi proses penguapannya tuh ada air yang keluar juga, jadi udaranya tetap keluar. Nah, kalau kayak gini kita tetap melakukan. Nah, setelah begini kita tinggal menyiram saja guys. Kalau mau nyiram dibuka, nah kita tutup seperti ini. Nah, tapi jangan diperhatikan juga ya, paling kalau udah Anda siram biasanya dalam waktu 3-4 hari dia sudah mulai kering. Nah, karena ini kan proses pengakaran. Kalau misalnya akadama, ini makanya saya pakai akadama. Karena kalau akadama itu kalau dibasahkan dia kelihatan coklat tua ya. Seperti ini kering. Jadi kalau udah kering seperti ini kita siram lagi. Karena ini kan masih dalam proses pengakaran. Nah, jadi tinggal setelah disiram kita tinggal tutup. Nah, nanti
kita skip dulu videonya ya. Nanti saya kasih contoh teknik pengakaran ini yang sudah berhasil seperti apa, dan juga nanti kita lihat sekalian kita lihat kalau misalnya kadama basah itu seperti apa. Oke, sebentar kita skip videonya ya. Nah guys, ini kita udah di atas ya. Nah jadi ini adalah metode sebelumnya ya. Nah bukan berarti ini tidak berakar ya, ini berakar kok guys. Nih kalau kita lihat ya, tuh. Nah contohnya nih, tuh. Jadi teknik ini juga sebenarnya berakar guys. No, yang sebelumnya ya, bukannya tidak berakar, bisa berakar. Tapi kalau misalnya kita lupa, misalnya kayak gini kan kita suka nih kalau kita sibuk nih, ini terbengkalai. Nah kalau misalnya lama-lama basah terus dan kita lupa, lama-lama ini busuk, jadi agak riskan. Nah makanya kita yang lebih efisien, jadi kita update ya tekniknya seperti ini. Dan kemudian yang sudah sekitar 2-3 minggu itu ada di sebelah sini guys. Nah jadi seperti ini guys, sama juga, cuman nih gara-gara pakai pot kecil ya, langsung ditutup aja pakai gelas aqua. Nah kalau kita lihat ini juga berakar sih, harusnya sih sudah berakar. Nah udah kelihatan tuh guys akarnya yang kayak taring ya. Jadi ini sudah berakar tuh. Nah ya, sudah berakar, nggak apa-apa diangkat aja. Nah seperti itu, dan kemudian kita tinggal taruh lagi. Jadi tunggu dia sampai mencengkram media, baru nanti kita pindahkan dia di tempat yang teduh dulu. Nah jadi gini guys, kalau misalnya si akadama ya, nah ini tuh agak goyang ya, jadi saya kasih perbedaan. Nah kenapa saya pakai topping akadama itu seperti ini guys. Nah kalau dilihat nih guys, no beda kan warnanya. Jadi yang ini masih tetap basah ya, kita nggak perlu melakukan penyiraman. Dan yang ini nih sudah mulai kering. Jadi kalau misalnya udah pada mulai kering semua, itu kita melakukan penyiraman lagi supaya dia tetap lembab. Nah seperti itu guys, tuh terlihat bedanya ya. Warnanya ini sudah agak coklat muda, yang ini masih coklat tua, jadi agak basah sedikit. Kita jangan lakukan penyiraman dulu guys. Jadi ditunggu aja sampai kering atasnya, baru kita lakukan penyiraman lagi. Nah jadi setelah dia berakar, nanti baru kita pindahkan ke tempat yang teduh. Ininya dibuka jangan lupa guys ya, supaya adaptasi selama 1 minggu. Kemudian baru terserah Anda mau jemur. Kalau misalnya takut sunburn ya tetap aja di situ nggak apa-apa, tapi pastikan mendapatkan cukup sinar matahari ya guys. Oke, jadi guys ini dia update pengakaran kaktus ya. Jadi ini metode yang sekarang menurut saya lebih efektif dan efisien. Jadi kalau ini membantu saya supaya tidak lupa-lupa lagi. Jadi kalau sudah berakar ya sudah berakar saja seperti ini, karena sudah langsung di media tanamnya langsung. Nah jadi ini lebih efektif lah ya. Nah jadi guys, jangan lupa kalau misalnya video saya membantu, jangan lupa subscribe channel saya, ikuti terus channel saya. Kedepannya pasti akan banyak sekali tips-tips dan juga trik-trik menarik. Kalau misalnya ada tips yang lebih canggih lagi cara pengakaran, nanti pasti akan saya update lagi. Begitu juga dan tentang seputar tanaman hias yang lain. Oke, jadi sampai jumpa di next video guys. See you.